Selamat malam Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini saya dan saudara masih diizinkan Tuhan untuk bersama-sama menikmati kebaktian doa. Dan mari Bapak Ibu kita bersyukur walaupun kondisi belum begitu membaik, tetapi kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk malam hari ini akan memuji nama Tuhan dan juga akan menyampaikan beberapa pokok doa. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, walaupun dalam kondisi seperti ini, kita terus diajar oleh Tuhan untuk selalu bersukacita. Kita akan mengawali kebaktian doa kita malam hari ini. Mari kita akan masyurkan Raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia yang nanti akan datang sebagai Raja dalam kerajaan 1000 tahun. Mari kita akan pujian masyurkan Rajamu. Kita nyanyikan bait 1 dan bait 2. Mari dengan sukacita kita menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Masyurkan Raja. Yesus tetap kekal penolong yang besar. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Yesus tetap kekal penolong yang besar. Kasih-Nya di tanah pemusuh yang lemah. Suaramu dan hatiku Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan menyerahkan kebaktian doa pada malam hari ini. Kami mengajak semua jemaat untuk berdoa, baik yang ada di gereja maupun ada yang ada di rumah. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat kami persembahkan kepadamu ya Allah, Bapa yang menjadi sumber hidup kami, yang kami sapa, kami kenal dan kami layani dalam nama Yesus Kristus. Malam hari ini kami bersyukur oleh karena kemurahan dan berkat-Mu yang luar biasa sudah kami rasakan Bapa, sehingga malam hari ini kami bersama-sama akan menaikkan pujian pengagungan dan juga nanti akan menaikkan beberapa pokok doa kepada Engkau. Bapa, terlebih dahulu sucikan kami, layakkan kami, supaya semua penyembahan kami pada malam hari ini berkenan kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan kiranya Roh Kudus yang akan membimbing kami, menolong kami, bahkan mengarahkan kami, sehingga penyembahan yang kami lakukan malam hari ini semuanya berkenan kepada Tuhan, sebab kami rindu, kami ingin menjadi penyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami naikkan doa syukur kami ini Bapak, semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tetap bersyukur karena malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menaikkan doa-doa, dan nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca pokok-pokok doa di layar ini, dan kita terus mendukung. Mari kita akan berdoa bersama-sama, sebab Tuhan menghendaki supaya semua umat, orang-orang percaya tetap berdoa kepada Tuhan apapun kondisinya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum nanti kita menaikkan beberapa doa, kita akan disiapkan oleh pengajaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita ketika kita dalam kondisi atau kita dalam situasi yang sekarang ini. Mari siapkan hati kita akan menerima pengajaran firman Tuhan. Satu pujian yang akan menyiapkan kita. Kita tahu bahwa Tuhan dapat mengerjakan segala sesuatu, dan
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari dengan segenap hati kita akan nyatakan syukur kita dan juga persiapan hati kita untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini menjadi iman kita bersama, Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Kita yakini bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, haleluya Yesus. Saat kau berfirman malam hari ini, kita menjadi umat pemenang. Sebab Tuhan yang bertindak dalam hidup kita. Kita aman karena dijaga oleh Tuhan. Amin. Kita kuat. Iman kita bersama. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita. Malam hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita melalui hambanya, kepada hamba Tuhan yang sudah disiapkan, kami persilakan. Selamat petang, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam kebaktian doa di malam hari ini. Meskipun sampai pada saat ini kita masih diperkenankan
diperkenankan untuk secara online karena memang kondisi pandemi yang sampai saat ini belum atau masih dalam kondisi darurat. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terlebih dulu kami mau mengucapkan sangat berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berkenan memberkati, karena pada saat ini Tuhan berkenan untuk mengutus pada kami untuk boleh berdiri di belakang mimbar membawakan kebenaran firman Tuhan. Dan ya saudara, sebelum kita akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan tunduk kepala. Tuhan Yesus Allah yang Maha Agung, kami sangat mengucap syukur kepadamu karena berkat dan pertolongan yang selalu Tuhan limpahkan kepada kami para pelayan-pelayan-Mu, sehingga pada saat ini Tuhan pun berkenan memberkati dan menolong setiap kami semua para pelayan-pelayan-Mu untuk berkenan mengikuti dan mempersiapkan melayani Tuhan di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Mohon atas Tuhan pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan perkenankan kami, teman-teman kami untuk bisa melayani dengan lebih sungguh dan akan menjadikan berkat bagi yang lain. Dan secara pribadi kami juga mau serahkan semua kepadamu. Inilah kehidupan kami, kiranya Tuhan akan berkenan memperlengkapi dengan kemampuan yang dari Tuhan, supaya apa yang bisa kami wartakan pada saat ini, kami bahas pada saat ini, firman-Mu yang akan kami renungkan saat ini kiranya akan menjadikan berkat dan menjadikan persembahan syukur kami untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kepada Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya tidak ada rancangan, tidak ada rencana kalau pada saat ini ternyata apa yang kami bawakan, firman Tuhan yang kami pilih itu tidak begitu jauh berbeda dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Mas Jojo minggu pagi. Bahkan firman yang kami pilih pun nyaris hampir sama. Namun kami percaya akan segala berkat Tuhan, karena meskipun sama persis pun firman Tuhan, tapi tentu mempunyai berkat yang berbeda. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, perkenalkan pada saat ini kita akan terus belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Memang kalau minggu pagi Mas Jojo mengangkat dari Kejadian 12, itu pun sama, tapi dengan apa yang bisa kami persiapkan, kami tidak bisa untuk mempersiapkan yang lain karena keterbatasan kami. Namun tentu hal yang berbeda pun bisa kita terima, karena kami yakin
menjadi duta-duta Kristus yang telah kita terima melalui ibadah Minggu pagi akan menambah dan mewarnai apa yang akan kami sampaikan pada saat ini. Terus kami meskipun sama tapi tidak ada salahnya kalau firman itu akan kami bacakan dari Kejadian 12 juga. Kami ambil ayat 1 sampai yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Ayat yang keempat, "Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengangkat dari kesetiaan Abraham dalam pelayanannya kepada Tuhan, maka menjadikan suatu tolak ukur, bahkan menjadikan suatu pelajaran bagi setiap kita semua. Renungan pada saat ini kami memberi judul "Diutus Mengikut Perintahnya", karena judul tema pada saat ini adalah Aku adalah utusan Tuhan. Diutus untuk mengikuti perintahnya. Pada ayat yang pertama tadi dikatakan, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abram tentu saat itu dan pada saat itu, saat menerima firman Tuhan, saat menerima perintah Tuhan, itu tidak dalam kondisi yang memprihatinkan. Ternyata di situ didapati ada bersama keluarga mereka, ada bersama orang-orang yang mengasihinya dan yang lain. Bahkan apa yang diperlukan pun Tuhan selalu sediakan di sana. Dan kami yakin pada saat itu Abraham pun merasakan suatu kebahagiaan karena ada di tengah-tengah keluarga mereka, dengan bapaknya, dengan sanak saudaranya dan yang lain. Namun saat itu tiba-tiba Tuhan menyuruh, "Pergilah ke tempat pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Artinya ke tempat yang belum diketahui oleh Abraham. Ya, kalau hal ini bisa kami bayangkan, kami kami pikirkan secara pendek. Kalau dalam kehidupan kita, kalau disuruh, "Pak Pari pergilah
kamu ke Bantul misalnya, saya sudah mengetahui kondisi dan keadaan di sana. Saya yakin di sana akan menghadapi dan menikmati berbagai hal, dan yakin percaya di sana akan mempunyai masa depan yang baik. Tapi dengan ini tidak. Abraham dengan kesanggupannya ini belum tahu kemana harus pergi meninggalkan negeri itu, belum tahu di mana dan belum tahu keadaan bagaimana yang akan dijalani, dihadapi pada saat itu. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, di saat Tuhan berfirman, Abraham lalu segera melaksanakannya. Di saat Tuhan mengutus, Abraham tidak memikirkan resiko ataupun apa yang akan terjadi di belakangnya. Tapi itu Abraham selalu siap. Ya, siap Tuhan. Saya siap melaksanakan dengan kondisi dan dengan keberadaan Abraham itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang perlu menjadikan pengajaran bagi setiap kita tentang Abraham, tentu bagaimanakah kita menyikapi hati seperti Abraham, yang siap, yang selalu siap melakukan perintahnya Tuhan, perintah dari Tuhan dengan tidak memikir ulang ke belakang, menengok ke belakang. Kita tahu memang kalau pada saat ini memang kita digodai dengan hal-hal yang seperti itu, hal-hal duniawi, dan kadang-kadang hal-hal duniawi itu yang menjadikan utusan Tuhan, firman dari Tuhan itu menjadikan kita mulai memikir ulang. Padahal pasti firman Tuhan akan lebih benar. Dan firman Tuhan kalau dijalankan akan menjadikan lebih baik. Karena Tuhan yang selalu mengasihi, seperti minggu pagi itu, minggu kemarin itu, dengan ketiganya Mas Jojo, kasih, ketaatan, dan keyakinan. Dengan ketiganya itu kita pun bisa melaksanakan apa yang selalu diperintahkan Tuhan. Kalau kita tidak terlalu banyak mempertimbangkan dalam memutuskan suatu hal, tentu firman Tuhan akan segera mudah kita laksanakan. Ini bisa kami yakini dan kami imani di dalam Matius 28 yang ayatnya ke-20. Dikatakan di situ, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita perhitungkan, kita mulai terapkan dalam setiap kehidupan kita, seperti apa, seberapakah kemampuan kita
untuk mempertimbangkan akan perintah Tuhan itu. Kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tapi kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan berkehendak, apapun akan terjadi. Karena di ayat akhir itu tadi yang mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu adalah suatu hal yang setiap anak-anak Tuhan itu diimpi-impikan. Setiap kita semua selalu kita damba-dambakan untuk hidup disertai dengan Tuhan. Bahkan di situ disertai sampai pada akhir zaman. Sangat luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak hanya putus dalam waktu mungkin sebulan saja, tidak. Setahun saja tidak. 10 tahun tidak. Tapi pada firman itu dikatakan sampai akhir zaman. Artinya selamanya. Selagi kita mampu dan siap menjalani apa yang diperintahkan Tuhan. Diutus untuk mengikuti perintahnya. Tentu ini bisa terus kita lakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Karena apa yang kita lakukan bukan berarti kita melakukan secara sendiri. Kalau kita yakin dan kita tahu bahwa di situ ada penyertaan Tuhan, selalu Tuhan akan memberikan kemampuan bagi setiap kita untuk bisa melayani Tuhan. Ya entah pelayanan apa yang diperintahkan kepada Tuhan, pelayanan apa yang diberikan kepada Tuhan. Namun kita yakin karena semua adalah penyertaan Tuhan, semua adalah kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan memberi dengan kasih-Nya. Selagi kita taat, selagi kita yakin, semuanya pun akan terjadi. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit cerita. Dalam kehidupan Pak Pari sampai pada saat ini dalam melayani Tuhan, saya pun tidak pernah mempunyai bekal, mungkin kemampuan di baliknya, pengalaman besar di baliknya, tidak. Saya adalah orang yang bodoh. Saya adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Mohon maaf bagi bagi KPW yang saya layani sampai pada saat ini. Panjenengan dilayani dengan pelayan yang bodoh. Tapi sungguh kami mempunyai keyakinan besar di dalam Tuhan. Karena di balik kemampuan kami, Tuhan selalu memberikan pertolongan dan pernyataan Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu ada. Ketika saya yakin dalam ayat itu. Dan pertolongan Tuhan selalu memberikan kemampuan. Sehingga apa yang mestinya kami tidak mampu pun Tuhan akan memberikan kemampuan itu. Karena untuk kemuliaan Tuhan juga. Banyak hal yang telah kami terima, banyak hal yang telah kami lakukan sampai pada saat ini. Di saat kami melayani Tuhan. Mungkin secara fisik kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk bisa mengerjakan yang dulunya itu bisa mengerjakan gedung seperti ini, meskipun dengan teman-teman. Tapi kami yakin di balik doa kami, di balik kemampuan itu,
dengan doa-doa jemaat semuanya, Tuhan pun menyertai, sehingga berbagai teman, saudara, dan yang lain bisa mendukungnya, sehingga menjadikan gedung ini terwujud. Tuhan menyertai kami dengan kepandaian-kepandaian yang lain, bukan karena bekal kemampuan kami dan pengalaman kami. Bahkan di dalam pelayanan dari ketua KPW sampai pada saat ini menjadi pembina pun kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Namun karena penyertaan Tuhan dan kami yakini sampai pada saat ini firman ini, kami ada karena penyertaan Tuhan. Kami mampu karena penyertaan Tuhan. Maka untuk mengikuti perintah Tuhan, kami pun hanya bisa siap. Seperti pada saat-saat ini ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami boleh melayani di belakang mimbar ini. Sebetulnya pada saat itu kami pun tidak berkehendak, kami pun tidak merasakan tidak mempunyai kemampuan. Namun kami hanya berserah dan memohon kepada Tuhan. Dan saat itu petugas koordinator yang berkehendak mengajak dan menyuruh kami pun menjawab, kalaupun Tuhan berkehendak. Bukan kami ya siap, tidak, tapi kalaupun Tuhan berkehendak, kami siap. Ternyata dengan kehendak Tuhan kami pun bisa diperlengkapi seperti ini. Ya, ini adalah pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kiranya seperti Abraham yang rela meninggalkan kenyamanan mereka di tengah keluarga, di tengah negerinya, siap untuk diutus Tuhan dan berangkat meninggalkan negerinya. Itu akan selalu memotivasi bagi setiap kita untuk bisa lebih setia kepada Tuhan, lebih bisa taat kepada Tuhan, dan terus memotivasi kita selagi kita mengalami suatu kelesuan, kelemahan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kiranya firman yang hanya sekelumit ini akan menjadikan berkat tersendiri bagi setiap kita semua, untuk menjadikan kita semakin digunakan Tuhan untuk siap mengikuti perintahnya. Amin. Kita akan tunduk kepala. Ya Tuhan Yesus Allah yang Maha Agung, sungguh kami mengucap syukur kepadamu karena pertolongan Tuhan telah Tuhan limpahkan kepada kami. Pertolongan Tuhan telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, sehingga dengan penyertaan-Mu pada saat ini pun kami bisa memperkatakan kebenaran firman-Mu di saat ini. Dan kami mau percayakan kepadamu ya Tuhan, jauhkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, jauhkan kami dari kesombongan-kesombongan kami. Namun pakailah semuanya ini menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan, bahkan menjadikan persembahan syukur kami dikala kami masih menjalani hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami percayakan segala doa dan permohonan ini di dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Kita bersyukur malam hari ini Tuhan sudah mengajari kita melalui hambanya yang dipakai Tuhan untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru melalui firman-Nya malam hari ini. Dan kita bersyukur malam hari ini juga ada kesempatan kita untuk menaikkan beberapa pokok doa. Nanti jemaat akan berdoa bersama-sama setelah acara ini selesai. Nanti bisa dibaca di layar ini.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, siapkan hati kita bersama-sama. Mari kita akan naikkan beberapa pokok doa yang nanti akan bisa Bapak Ibu doakan di rumah. Kita tahu bahwa kita manusia yang lemah. Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu, untuk menyiapkan doa kita malam hari ini, kita akan naikkan sebuah pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Biarlah pujian ini menyiapkan kita, Bapak Ibu dan Saudara, supaya betul-betul malam hari ini kita fokus berdoa sesuai dengan pokok-pokok doa yang sudah disiapkan. Dan pokok-pokok doa sudah disiapkan di layar ini. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa berdoa dan nanti ditutup di rumah kita masing-masing. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.